Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, Presiden memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi kelangsungan sebuah negara. Tak hanya sebatas kepala negara ataupun kepala pemerintahan, Presiden melalui serangkaian kebijakan-kebijakannya diharapkan mampu membawa negara menjadi lebih maju dan rakyat yang lebih sejahtera. Tapi apa jadinya ya jika Presiden memiliki perilaku yang buruk dan kebijakan-kebijakan yang semena-mena? Yuk simak selengkapnya dalam daftar 5 presiden terburuk di dunia. Yang pertama ada Idi Amin. Jenderal Idi Amin Dada Oume adalah seorang perwira militer Uganda yang kemudian menjadi presiden Uganda sejak tahun 1971 hingga 1979. Idi Amin berkuasa setelah berhasil menggulingkan Presiden Milton Obote melalui suatu kudeta bersenjata. Sepanjang masa kekuasaan Amin, diperkirakan sekitar 100.000 hingga 500.000 orang tewas. Salah satu perilakunya yang bikin geleng-geleng kepala adalah memerintahkan para tahanan untuk berkelahi satu sama lain menggunakan palu sampai mati. Komisi Hukum Internasional PBB bahkan menyebut Uganda sebagai negara tanpa hukum. Tak heran kemudian majalah Time menjuluki Idi Amin sebagai The Wild Man of Africa karena kebingisannya. Selain itu, salah satu kebijakan kontroversial Amin adalah rencananya untuk mengambil provinsi Kagera di Tanzania untuk menjadi bagian dari negaranya. Hal ini kemudian menyulut terjadinya perang Uganda dan Tanzania pada tahun 1978. Perang tersebut sekaligus mengakhiri tahun kekuasaan Amin di Uganda. Idi Amin kemudian mengasingkan diri ke luar negeri seperti ke Libya dan Arab Saudi. Hingga akhirnya Idi Amin meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada 16 Agustus 2003. Saking besarnya dosa Idi Amin terhadap Uganda, pemerintah Uganda bahkan menolak permintaan keluarga untuk memakamkan Amin di negaranya. Idi Amin pun kemudian dimakamkan ke Jeddah. Yang kedua ada Jean Bokassa. Selanjutnya ada Jean Bedel Bokassa. Bokassa adalah kepala negara Afrika Tengah yang memerintah sejak tahun 1966 hingga 1979. Presiden yang juga seorang perwira militer ini memerintah dengan sangat otoriter selama kekuasaannya di Afrika Tengah. Salah satu kebijakan kontroversial Bokassa adalah mendaulat dirinya sendiri sebagai Kaisar Afrika Tengah dan merubah negara tersebut menjadi negara monarki absolut di bawah kekuasaannya pada tahun 1977. Karena pemerintahannya yang semena-mena, akhirnya Bokassa digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 1979. Selama pemerintahannya, Bokassa dituding melakukan berbagai kejahatan, salah satunya yakni mengeksekusi anak-anak yang tak menggunakan seragam yang diproduksi perusahaan istrinya. Selain itu, Bokassa juga dituding melakukan kanibalisme. Hal ini berdasarkan pengakuan salah satu pelayan yang mengaku diperintah Bokassa untuk menyajikan makanan berbahan daging manusia kepada dirinya dan berbagai tamu negara. Namun, tuduhan ini kemudian dicabut karena tidak cukup bukti. Setelah kudeta tersebut, Bokassa kemudian melarikan diri ke pengasingannya di luar negeri dan kembali ke Republik Afrika Tengah pada tahun 1986. Dirinya kemudian dihukum penjara hingga tahun 1993 dan meninggal pada tahun 1996. Yang ketiga ada Alfredo Stroessner Mathieuda. Jenderal Alfredo Stroessner adalah seorang presiden diktator yang berkuasa di Paraguay selama 35 tahun, mulai tahun 1954 hingga 1989. Stroessner dikenal sebagai politikus yang kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Kaki tangan Stroessner mengaku kerap diperintahkan untuk merendam para lawan politik Stroessner ke dalam kubangan kotoran manusia saat melakukan interogasi. Selain itu, beberapa tahanan politik juga dilemparkan begitu saja dari atas pesawat saat mengudara. Lebih kecil lagi, Stroessner dengan santai mendengarkan telepon saat anak buahnya tengah memutilasi seorang pemimpin partai komunis menggunakan gergaji. Stroessner dikenal sebagai seorang autokrat yang keras. Selama menjabat sebagai presiden, dirinya memperbarui hukum militer setiap 90 hari. Dirinya juga dikecam dunia karena kedekatannya dengan mantan orang-orang Nazi Jerman dan dugaan genosida yang dilakukan sepanjang pemerintahannya. Stroessner kemudian harus meletakkan kuasanya setelah dikudeta oleh Jenderal Andrés Rodrigues. Setelah kudeta tersebut, Stroessner mengasingkan diri di Brazil selama 17 tahun. Stroessner kemudian meninggal dunia pada tahun 2006 di Brazil akibat komplikasi usai pembedahan hernia yang dijalaninya.
Yang keempat ada George W. Bush. Dari negara adidaya Amerika Serikat ada nama Presiden George Walker Bush. Dirinya adalah Presiden Amerika Serikat ke-43 yang menjabat sejak 2001 hingga 2009. Selama pemerintahan Bush, Amerika dikenal sebagai biang kerok kekacauan yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Bush juga dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas permusuhan antara dunia Islam dengan Amerika Serikat dan maraknya Islamofobia. Bush terkenal dengan kebijakan War on Terror yang mencuat setelah peristiwa 11 September 2001. Bush kemudian memerintahkan untuk menginvasi Afghanistan dengan alasan untuk menumpas pemerintahan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda. Lalu pada tahun 2003, Bush melakukan invasi ke Irak untuk menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein yang memicu perang Irak atau perang Teluk ketiga yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pada masa pemerintahan kedua Bush terjadi peristiwa badai Katrina pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Karena lambannya penanganan pemerintah, akhirnya jatuh ribuan korban jiwa akibat bencana tersebut. Hal tersebut sekaligus membuka mata dunia tentang kesenjangan yang sangat tajam antara orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika Serikat. Pemerintahan Bush kemudian berakhir pada 2009 karena habis masa jabatannya. Amerika Serikat kemudian dipimpin oleh Presiden kulit hitam pertama, Barack Obama, yang menjabat sejak 2009 hingga 2017. Yang kelima ada Bashar al-Assad. Jika sebelumnya adalah presiden-presiden yang telah selesai dengan jabatannya, kali ini ada presiden yang masih menjabat dan termasuk ke dalam daftar presiden terburuk di dunia. Presiden Bashar al-Assad dituduh sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas konflik Suriah yang berlangsung hingga saat ini. Di balik wajah polos dan latar belakangnya yang dulu adalah seorang dokter, ternyata Bashar al-Assad adalah seorang pemimpin tirani yang lebih mengutamakan kekerasan dibandingkan perdamaian. Bashar al-Assad sendiri menggantikan sang ayah Hafid al-Assad sebagai presiden yang meninggal pada tahun 2001 karena serangan jantung. Dirinya terus menjabat sebagai presiden hingga kini usai memenangkan beberapa kali pemilu dengan suara lebih dari 90%. Pemilu tersebut diduga penuh dengan kecurangan karena tiadanya pemantau pemilu independen di Suriah. Selama menjabat, Bashar al-Assad dikenal keras kepada siapapun yang melawan pemerintahannya. Salah satunya yakni memerintahkan untuk melakukan kekerasan dan pengepungan militer kepada para demonstran saat gelombang Arab Spring yang memacu perang sipil di Suriah. Bashar al-Assad juga dituduh telah melakukan sejumlah kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama perang sipil Suriah. Di antaranya yakni menggunakan senjata kimia dan melakukan genosida terhadap penentangannya. Bahkan sejak 2014, Bashar al-Assad telah dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional karena kejahatannya. Meskipun menuai kecaman dunia internasional dan mendapat serangan dari para pemberontak, Assad bersikeras mempertahankan jabatannya hingga saat ini. Nah, itu tadi sobat, 5 presiden terburuk di dunia. Sejatinya, jabatan sebagai kepala negara adalah suatu amanah dari rakyat. Sudah seharusnya seorang presiden yang dipilih oleh rakyat tersebut menjalankan kekuasaannya sepenuhnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita doakan agar presiden-presiden yang menjabat di Indonesia senantiasa amanah dalam menjalankan tugasnya ya sobat. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.